Seperti di Senin Inspirasi dengan tema bisnis rumahan omset besar. Bersama dengan dapur Mister Nyam Nyam. Ini sudah ada Kak Endi yang juga tadi sudah membagikan pengalamannya dari bekerja di kantor kemudian beralih menjadi jualan kari. Ini kan namanya dapur Mister Nyam Nyam. Iya. Kok namanya dapur Mister Nyam Nyam? Ini sebetulnya gini, Mister Nyam Nyam itu julukan dari teman-teman waktu saya masih kerja, ya masih kerja. Saya itu tukang cari makanan. Jadi suka keliling, ada rumah makan baru, itu pasti datang. Waduh. Makan, yang ngajakin kayak teman. Pak Bondan ya? Ya, pokoknya keliling makan lah. Jadi senang makan jadinya. Oke. Nah, jadi kalau pas datang sama teman-teman pasti tuh datang tuh Mister Nyam Nyam, gitu ceritanya. Jadi ya idenya dari situ jadinya. Kenapa nggak ini kan asik banget nih bahasanya Mister Nyam Nyam kan? Mister Nyam Nyam. Ya, Mister Nyam Nyam. Nyam Nyam itu kayak makan kan? Kayak makan ya kan? betul. Kalau makan tuh nyam 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 Nyam. Jadi semua dari teman-teman kuliah dulu sampai teman-teman kerja, kemudian ini rata-rata tuh julikin saya seperti itu gitu loh. Berarti emang dari dulu sudah pencinta kuliner. Saya ya? pencinta kuliner. Jadi udah ada basicnya emang ya. Kalau soal makanan udah bisa menilai kayaknya ini enak deh, kayaknya Betul. ini nggak enak deh, Betul, ya kan? betul. Karena kan kalau kita mau bisnis rumahan kita harus tahu nih makanan yang enak seperti apa. Iya. Yang penting yang mulai itu enak di kita dulu. Iya benar. Enak di kita dulu kan. Nah, kalau sudah enak di kita, insya Allah orang lain bisa enak lah. Gitu Enak tuh, orang pasti bilang, oh ini enak. Iya. Dan emang ya enak ya. Ya gitu. Udah banyak pesanan nih sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Nah ini kan kalau kita ngomong soal bisnis makanan, resikonya juga cukup tinggi nih. Betul, Seperti contoh bahan yang mudah busuk, Mudah karena kan rusak. namanya makanan tuh untuk waktunya tidak lama ya. Iya. Pendek-pendek kayak sayuran dan lain sebagainya, apalagi daging. Iya, Kemudian mungkin dari supplier ada kualitas-kualitas dari bahan yang tidak sesuai dengan Betul, pesanan. Pernah nggak betul. mengalami seperti Oh, itu? awal-awal kami mengalami hal tersebut juga. Jadi kami kadang belum tahu cara mensiasatinya gimana ya awal-awal. Misalnya contoh dari segi kualitas daging. Nah, kualitas daging itu akhirnya kami udah keliling nih macam-macam ke tempat penjual kambing apa segala macam itu. Awalnya kami beli nggak sampai 1 hari udah bau dia kan, bau kambing kan bau yang khas banget Iya, itu lah. agak nyengat ya. Iya, ada bahasanya bahasa perengus ya. Iya, benar. Bahasa perengus bahasanya. Perengus, ya. Perengus itu. Amis lah Amis ya. ya, kayak amis gitu. bau Nah, amis. jadi kami akhirnya mensiasatinya alhamdulillah ketemu dengan salah satu supplier kambing di Makassar sini ya, yang di daerah seputaran Lamuru sana, Jalan Lamuru. Akhirnya dia yang menyampaikan sama kami cara memilih tekstur daging kambing yang bagus itu seperti ini. Saya belajar dari dia gitu loh pas itu. Akhirnya setelah tahu, kemudian yang jadi persoalan kedua adalah di bumbu. Bumbu kan nggak bisa disimpan terlalu lama. Betul. Iya kan? Nah, karena kami ada 2 bumbu di sini. Ada bumbu basah dan ada bumbu kering. Kalau bumbu kering masih bisa tersimpan lama, bisa sampai bulanan. Kalau bumbu keringnya, kalau bumbu basahnya nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali dia dibekukan di freezer, beku, mungkin bisa sampai ya paling tahan sih 5 hari, seminggu paling tahan kalau bumbu basahnya. Nah, sehingga kami mensiasatinya ya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan harian saja. Kebetulan yang kami beli supplier daging kami ini masih bisa kami atur. Hari ini beli rata-rata kan bisa 3 kiloan kami. Setiap hari itu rata-rata 3 kilo 4 kilo rata-rata. Sehari rata-rata 3 kiloan. Jadi nggak bisa lebih dulu gitu loh. Jadi kami mensiasati seperti itu. Yang jelas kambing itu jangan terlalu lama disimpan. Seperti itu. Oke. Jadi harus ada freezer, ada mesin pembeku ya. Betul. Freezer. Kalau masuk bumbu itu kami buatnya per hari. Kalau bumbu basahnya. Nah, kalau kecuali bumbu kering bisa sampai seminggu baru kami buat kembali. Oke. Seperti itu. Berarti emang sudah dipertimbangkan lah ya. Kalau dari awal berapa kilo tuh mulai? Kami mulai dari 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Oke. 1 kilo. Kami Sekarang mulai 1 udah kilo. mulai 3 kilo. Bahkan 1 kilo itu yang awalnya itu baru seminggu baru habis.
Awalnya itu 1 kilo baru habis. Itu awalnya itu 1 kilo itu harus seminggu baru habis. Jadi itu kami berpikir wah ini kok susah banget ya cara menjualnya gimana ya. Akhirnya kami coba melalui WA, melalui Instagram, kami hubungi beberapa, ya terus terang sih kami memakai beberapa selebgram Makassar ya, untuk bisa ikut mempromosikan kita punya produk seperti itu. Sehingga alhamdulillah setelah itu berjalan 2-3 bulan, alhamdulillah sudah mulai. Satu kilo setengah, naik 2 kilo. Itu per hari? Rata-rata per hari. Rata per hari. Jadi 2 kilo ini bertahan. Nah sekarang udah bisa sampai 2-3 kilo. Oh, per hari. Wow, small listener, mulai dari 1 kilo seminggu menjadi 3 kilo per hari loh. Itu the power of media sosial juga ya. Betul, media sosial juga ya. Karena memang sekarang banyak penjualan yang sangat terbantu sekali dengan adanya media sosial, dan itu juga dilihat sama Kak Andy gitu peluangnya ya. Langsung jualan di situ. Tapi pernah nggak sih rugi bahan? Pernah lah. Semua pengusaha kuliner bohong kalau nggak pernah rugi bahan, ya kan? Karena gini, bahan yang kami utamakan adalah cabai. Cabai besar kan? Cabai besar sempat sampai di posisi harga 45.000 per kilo. Betul. Bahkan pernah 80.000. Itu cabai kecil. Oh, ini yang cabai besar ya. Oh ya, benar-benar. Cabai besar sempat tembus sampai 45.000 per kilo. Sedangkan untuk ini kita paling manter dimain di harga 30.000-an lah, paling tinggi, sudah mentok banget ya. Kalau dari situ udahlah kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi ya tetap kami berusaha tidak mengurangi kualitas. Jadi satu yang saya tekankan dalam hal bisnis saya ini, jangan apapun itu mengurangi kualitas. Ya, jangan mengurangi kualitas, karena kualitas itu adalah hal yang utama dalam suatu bisnis kuliner itu paling penting. Apapun kondisinya, kalaupun nantinya harga akan begitu terus, ya kita cari cara. Mungkin harganya kita naikkan kah, apa segala macamnya. Tapi alhamdulillah kemarin sekarang sudah posisi di 15.000-an, 20.000 sudah kembali posisi hampir normal kembali lah sekarang. Kalau itu sih saya setuju sih, karena ada beberapa juga makanan yang akhirnya awalnya sukses, lama-lama akhirnya gulung tikar karena itu tadi kualitas tidak dijaga gitu. Karena mungkin dia pikir keuntungannya sudah mulai tinggi, atau mungkin bahannya yang mahal, mahal. Kemudian juga dia mengurangi, ternyata itu sangat berdampak sekali kepada pelanggan, karena pelanggan pasti bilang awalnya enak ya, lama-lama kenapa berubah ya? Betul. Makanya kuncinya adalah kualitas yang dijaga. Yang paling utama itu kualitas dari daging kambing. Ya, benar. Daging kambing dan kualitas dari bumbu-bumbu semua. Itu paling utama. Daging kambing, pakai daging kambing muda. Yang kambing yang tua, keras dia kan. Iya. Gitu. Jadi itu yang paling utama. Jadi saya terus terang pada saat membeli bahan, saya sendirian turun. Langsung ngecek saya sendirian turun. Jadi nggak melalui siapa pun orang yang mau beli apa semua sampai sekarang ya. Walaupun ada yang bantu apa segala macam, tapi tetap dalam hal pembelian bahannya itu langsung kami. Pernah ketipu supplier nggak? Pernah juga ya? Pernah juga dikasih daging awalnya, karena kami belum paham kondisi Makassar ini daging kambing sebelah mana kan. Akhirnya bilang dagingnya bagus, dagingnya muda, sampai dari rumah bau. Kok alot juga ya? Alot, keras, dan bau. Dan paling utama itu daging kambing itu daging yang spesifik dengan bau perengus. Iya, benar-benar. Itu yang betul-betul harus dijaga. Jadi jangan pada saat kita, memang awalnya sih dia kasihkan kita daging kayaknya bagus gitu loh. Tapi kalau pas kita masak itu bisa berubah aroma dan juga berubah warna. Dia kalau dia sudah jadi warna hitam pekat, udah pasti udah nggak bagus. Mending jangan dijual deh. Betul. Saya terus terang, saya mending hari ini saya rugi daripada saya kehilangan pelanggan. Betul. Itu yang paling utama. Saya sih setuju, karena pelanggan itu kan dia membayar ingin menikmati makanan yang enak. Betul. Bukan membayar untuk makanan yang kurang sedap ya. Betul. Kalau ketika menemukan makanan, aduh kayaknya kurang sedap, saya rugi deh. Dia nggak mungkin mau promosi ke temennya lagi. Iya. Yang paling utama kan itu. Pelanggan is the best. Ya. Pelanggan is the best. Pelanggan adalah raja. Kalau gitu mau tahu dong modal awalnya usaha ini berapa sih? Saya modal awal dari rumahan itu ya, waktu awal mulainya itu udah sampai 500.000. Modal awalnya udah sampai 500.000 lah sekitar itu. Karena cuma beli kambing 1 kilo.
Lalu bahan-bahannya. Bahan-bahannya 1 kilo pada saat itu kambing di Makassar ini berkisar 120.000. Oke. Per kilonya. Lalu bahan-bahan yang lain sekitar itu. Dan ya alhamdulillah sih nggak sampai 500.000 awalnya. Awalnya ya, mulai berkembang secara perlahan dengan kesabaran. Betul. Awalnya kan kami nggak pakai display begini, Pak. Oke, belum pakai tempat belum ya. Belum pakai tempat display begini, masih kantongan plastik aja nih. Kantong plastik kan biasa aja gitu. Oke, masih kresek ya dipakai yang putih ya, yang putih ya, benar. Masih pakai itu. Kayak gitu gitu. Oke, sekarang udah pakai. Sekarang udah pakai packingan. Packingan ya, udah pakai kotak ini, kotak makan. Kotak makan yang istilahnya apapun kondisinya bisa tumpah nggak akan tumpah dia. Karena kita ada double, ada satu di dalam plastik lagi ketupatnya. Oke. Ada sendok, ada bawang goreng apa semua. Wow, pokoknya untuk kualitas sangat dijaga. Jadi smart listener kalau mau lihat tampilannya seperti apa bisa langsung lihat di YouTube-nya nanti dari Dapur Nyam-Nyam hari ini. Memang packingnya tuh sangat rapi sekali. Ini menjaga kualitas makanan sampai ke pelanggan karena kebanyakan jualannya online ya. Iya. Mulai dari modal 500.000 kemudian pelan-pelan dengan tertatih-tatih dengan banyak kerugian ya kan. Iya. Promosi dari keluarga berpindah lama-lama. Sekarang omsetnya udah berapa nih? Omset ya harian ya. Omset harian ini antara 500, 800 sampai 1 juta. Wow, ini udah per hari lah ya. Per hari 500. Udah lumayan lah ya. Ya paling mentok di 500 lah. 500 ya itu. Kalau lagi sepi banget sepi ya. Sepi banget ya. Apalagi waktu awal-awal sih waktu awal-awal jualan ya, itu dapat 50.000 aja udah seneng banget gitu. Dapat 50.000 seneng banget itu. Aduh, gue untung 50.000 nih. 50.000. Gitu. Padahal bukan untung, omset padahal baru dia. Baru dua bungkus yang terjual, tapi udah seneng banget. Udah seneng ya benar. Bayangin aja daging 1 kilo terjual seminggu. Iya. Iya kan? Itu pada saat itu udah tapi ya dengan kesabaran ya, benar, kesabaran, ketekunan dengan teman-teman yang ada, dengan keluarga, support dari semua anak-anak dan istri dan keluarga semua, kakak-kakak semua, ya alhamdulillah kami masih bisa jalan sudah setahun lah ya. Ini kan bisnis rumahan, omset besar nih. Jadi berawal dari rumahan, pelan-pelan sekarang ini usaha dari KND ini udah mulai berkembang. Sekarang bukan di rumah lagi nih kayaknya. Ya, kami sudah ada tempat. Ya itu tempatnya beberapa kali pindah-pindah ya. Namanya satu tempat udah mulai rame, dilihat sama yang punya tempat, akhirnya mereka ngambil sendiri gitu kan. Akhirnya kami sekarang ada tempat di Kedai Lamas namanya. Jalan Raya Pendidikan. Ada food court di situ, kami ambil tempat di situ. Oke, ini untuk kurun waktu berapa lama sampai dari bisnis rumahan sekarang udah punya Setahun. Setahun ya. Wow. Setahun. Ini untuk usaha makanan. Oh, untuk usaha ini setahun ya. Tapi makanan. untuk dari makanannya itu ya dari 2018. Jadi berarti udah 3 tahun lebih baru bisa dapat tempat. Selebihnya masih di rumah. Di rumah. Kadang sempat juga di mobil gitu loh. yang ikut-ikutin orang yang di pinggir jalan kan. Nah, sempat juga itu kita lakuin itu semua. Oke, gitu itu sebelum jualan kari itu ya. Sebelum jualan kari. Masih banyak sih jual. Kami udah pernah jual bubur Manado, nasi kuning, apa semua. Udah pernah ngalamin semua itu, Mbak. Jadi memang usahanya udah cukup lama ya, Smalis. Udah ya, berbagai macam tantangan udah dilewatin, merangkak dan terpuruk ya. Iya benar sih. Ya namanya usaha ya. Betul. Kalau nggak rugi berarti bukan usaha. Betul. Itu satu yang perlu dicamkan karena ini seni inspirasi ya. Betul. Adalah bahwa kita jangan diam. Kita harus bergerak karena dengan bergerak kita akan maju. Iya benar. Kalau Anda pada saat Anda diam, maka Anda tidak dapat apa-apa. Karena jangan kita mengalir aja, jangan dong. Karena kalau mengalir itu ikan mati itu memang mengalir. Tapi kalau ikan hidup pasti dia ngelawan, lawan arus. Betul. Jadi kalau itu yang membuat kita menjadi besar. Kita harus bergerak, move dalam arti kata. Ini apalagi nih? Apalagi nih? Sekarang kami dulu awalnya cuman kambing. Sekarang kepikir orang mungkin mau makan ayam juga, jadi ada kari ayam juga. Oh, jadi ada ayam juga. Terus lama-lama ada yang bilang coba dengan roti cane ya. Nah, sekarang kami juga buat roti cane. Wow. Ada roti cane yang original, ada yang pakai selai coklat, ada selai strawberry. Kami siapkan semua sekarang. Wow, cukup banyak sekali dan juga untuk minuman
Kami ada minuman khas, itu teh talua jos. Teh talua jos. Oke, smart listener, kita nanti di segmen berikutnya kita akan membahas ini makanan apa aja sih yang dibawa sama Kak Andy di studio Smart FM. Nanti dia akan bagikan juga ke kita ini resepnya dari mana aja ya, meskipun tidak detail karena resep itu adalah rahasia. Nanti kita mau lihat produknya ada apa aja. Ini sudah mulai berkembang nih, mulai dari kari kambing, kemudian ada ayam juga, ada tehnya juga. Nah, kita juga mau tahu suka dukanya hingga saat ini bisa udah punya tempat sendiri. Kami akan segera kembali, tetap terus di Senin Inspirasi. Semua dimulai dari kita yang selalu menjaga diri, siap menjaga keluarga, dan bersemangat setiap